Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Kali ini Capsek akan melanjutkan cerita mengenai teror dan tersesat di Gunung Merbabu. Cerita ini masih berasal dari akun Twitter @efekkiranti. Lanjut saja. Saatnya kelas dimulai. Angin di luar cukup kencang. Kali ini gerimis sudah gak terlalu deras. Mungkin sisanya. Ketika tadi keluar, langit-langit benar-benar bersih. Bulan dan bintang keluar bersinar. Jam menunjukkan pukul 11:30. Rohman sudah tertidur pulas dan gua masih terjaga di tengah keheningan. Gue mencoba berbagai cara untuk bisa tidur, mulai dari baca e-book, main game, dan dengerin musik, tapi tetap gak bisa. Gue bengong, ngeliatin lampu tenda yang tepat di atas kepala. Gue renungin kenapa semua ini bisa terjadi, dan juga kenapa cuma gue yang kena sialnya. Apa yang udah gue perbuat? Gue pun akhirnya ngerasain hal yang aneh. Rasanya ada yang berjalan ngelilingin tenda kami. Suaranya sangat jelas. Bahkan kadang langkah kakinya berhenti tepat di kepala gua. Dan juga ada bayangan samar setiap langkah tersebut mulai terdengar. Karena takut maling, gua pun membangunkan si Rama. Tapi dia menjawab kalau itu adalah orang yang kencing di dekat tenda. Mana mungkin? Rombongan tenda mereka kan jauh-jauh. Dan mana ada yang kesini hanya untuk buang air kecil. Demi rasa penasaran, gua pun memberanikan diri untuk keluar. Senter sana, senter sini, tapi nihil, gak ada apapun. Hanya ada gelap. Lagi pula tenda rombongan lain pun juga udah gelap, menandakan kalau mereka udah tidur. Lagi-lagi, cek pasak, tali, semua normal. Lagi pula andaikan itu suara flysheet, mana mungkin suaranya seperti menyentuh tanah. Gue pun kembali masuk ke tenda. Lagi mencoba untuk memejamkan mata, tapi gak bisa. Dan terdengar lagi suara langkah kaki terdengar. Kali ini agak cepat. Bahkan seperti dihentak ke tanah. Gue berusaha cuek, tapi gak kerasa jam menunjukkan waktu 12. Lama-kelamaan gangguan pun bertambah. Kali ini ditambah seperti ada yang memainkan skop, ditancap-tancap ke tanah dan berulang-ulang. Suaranya terdengar acak, kadang di teras tenda dan kadang dekat kepala. Apes, begitulah kenyataannya. Gue masih berusaha memaksakan untuk tidur. Namun waktu berjalan begitu lambat. Gangguan terus berlangsung dan tetap gue berusaha untuk cuek. Sebenarnya nih mulut udah nguap beberapa kali, mata terasa lelah. Tapi ketika mencoba untuk merem, semua gangguannya bertambah parah. Rasanya kalau merem tuh gak bisa bayangin selain sosok cewek. Di luar berasa rame karena langkah kaki dan skop. Pengen nangis, tapi gak bisa. Gue hanya bisa ucap istighfar dan berdoa sebisa-bisanya. Lihat jam lagi, ternyata sudah 12:30. Gua ngedenger rombongan tenda yang agak jauh sudah bangun karena terdengar orang yang sedang ngobrol. Agak sedikit lega. Ternyata gua nggak melek sendirian, walaupun agak jauh di sana. Akhirnya gue coba maksain sebisa mungkin untuk tidur. Namun bukannya bisa tidur, gangguan malah tambah parah. Gua hampir bisa tidur, rasanya udah hampir masuk alam mimpi malah. Tapi outer tenda kami seperti ada yang mukul dengan kencang tepat di kepala. Pada saat itu gue bener-bener ngerasa down, panik parah. Gue coba untuk bangunin temen-temen, tapi gak bisa. Mereka terus tidur kayak gak ngerasa keganggu. Gue coba untuk terus tetap tenang, tapi ya hati kecil gue nyerah menghadapi semua ini. Setelah kejadian tersebut, gue makin gak bisa tidur. Gue nyerah dan mencoba ikhlas untuk terus terbangun di tengah gangguan yang ada. Untung ada HP.
Setidaknya ada hiburan. Dan suara obrolan tenda dari rombongan lain pun masih dengan jelas terdengar. Setelah membaca beberapa e-book, jam menunjukkan pukul 1. Rohman terbangun dari tidurnya. Ia merasa haus dan langsung minum. Mumpung Rohman bangun, gue mau memeriksa keadaan di luar. Sambil lihat tuh tenda rombongan lain yang suaranya berisik sampai terdengar ke tenda kami. Dan ketika gue keluar, tenda rombongan lain ternyata masih gelap. Itu berarti suara yang ngobrol bukan dari mereka. Gue pun perhatiin dengan seksama asal suara tersebut. Dan ternyata suara tersebut berasal dari semak-semak di arah kanan. Gue langsung masuk tenda. Dan suara obrolan tersebut berubah menjadi suara tertawa terbahak-bahak. Gue dan Roman pun ketakutan. Perlahan-lahan suara obrolan itu pun hilang dan suasana kembali menjadi hening. Rohman bisa kembali tidur, sedangkan gue masih nampak segar. Game di ponsel menjadi pilihan. Dengan segala ketakutan, gue coba lawan agar tidak begitu stres. Suara burung berkicau terdengar di atas kami, aneh. Dan ternyata saat itu sudah jam 1:30. Ngantuk pun sudah maksimal. Tapi mata terus-terusan menolak untuk tidur. Entah, gue tiba-tiba ngomong sendiri. Minta untuk dikasih tidur, gak apa-apalah walaupun cuma setengah jam. Setelah pada saat itu gue minta hal tersebut, gue benar-benar tidur. Dan benar-benar hanya setengah jam. Jadi jam 2 teng gue bangun dan berasa udah tidur berjam-jam lamanya. Gak ada rasa capek dan pegal sama sekali. Gue pikir setelah gue tidur gangguan akan berakhir. Tapi belum. Cooking set yang ada di teras terdengar jatuh seperti ada yang nendang. Gue kaget di situ. Cepat-cepat gue buka tenda dan ternyata cooking set masih utuh dan gak bergerak sama sekali. Pikiran gue kembali kacau. Gue tutup tenda dan masuk lagi ke sleeping bag. Setelah kejadian tersebut, gangguan mulai berkurang. Hingga pada jam 2:30 terdengar sosok wanita tertawa di belakang tenda kami. Gua udah gak tahan. Akhirnya gue bangunin Rohman dan Rama dengan alasan masak untuk prepare summit. Padahal sebelumnya kita janjian untuk masak sekitar jam 4. Tapi karena gue udah gak tahan, gue paksa mereka untuk bangun. Dan dari situ teror malam tersebut pun berakhir. Jam 3 kurang, akhirnya kami mulai masak. Arya dan Aris bangun beberapa menit setelah kami mulai menyalakan kompor. Nampaknya kejadian aneh pun menimpa mereka berdua. Hal itu terlihat dari mimik wajahnya yang terlihat gelisah. Kami pun masak untuk summit nanti. Dan setelah semuanya masak, kami langsung menyantap nasi liwet dan goreng tempe yang dimasak Rahman. Kemudian sekitar jam 3:30 kami bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Terdengar di situ suara langkah rombongan lain yang melewati tenda kami. Kami pun menyapa dan menawarkan cemilan. Kira-kira ada hampir 6 hingga 7 rombongan yang melewati tenda kami. Cukup banyak. Mungkin rombongan tersebut mendirikan tenda di Sabana 1. Setelah ganti pakaian summit dan memasukkan segala alat dan logistik yang perlu dibawa, kami pun keluar tenda, melakukan peragangan agar badan tidak kaku. Ternyata tenda rombongan lain masih gelap, nampaknya belum bangun. Sekitar jam 4, setelah berdoa, kami pun pergi menuju puncak. Menuju puncak kami melewati beberapa bukit, turun, naik, terlihat sorotan lampu pendaki lain yang hampir mencapai puncak. Selama perjalanan, kami gak bertemu rombongan yang mendahului pas tadi di tenda. Emang beda setengah jam, mungkin mereka udah jauh. 1 jam perjalanan, fajar mulai nampak perlahan di tengah dinginnya merbabu. Kami pun istirahat sejenak memandangi langit yang sangat indah. Tak berselang lama, kami pun sampai di puncak merbabu, puncak Kenteng Songo. Anehnya, kami tidak bertemu dengan para pendaki yang melewati tenda kami tadi subuh. Gue mencoba berpikir positif. Mungkin mereka melanjutkan perjalanan ke puncak Syarif.
Kami pun memasak air panas dan menyantap cemilan yang kami bawa sambil foto-foto. Lautan awan merbabu sangat begitu indah. Dalam hati tak sia-sia diganggu semalaman jika seperti ini hasilnya. Tak lama rombongan tenda tetangga kami datang. Setelah ngopi dan makan cemilan, kami melanjutkan perjalanan menuju Puncak Sarif. Trek lumayan cukup terjal. Hampir 1 jam, kami pun sampai. Ternyata di sana juga sepi. Tidak ada siapapun kecuali kami. Lantas kemana rombongan yang tadi lewat? Sekitar jam 9, kami memutuskan untuk kembali turun ke tenda. Kembali melewati puncak Kenteng Songo dan bertemu beberapa rombongan pendaki lain. Foto di Tugu dan sempat melipir ke puncak Triangulasi. Kemudian langsung turun menuju tenda. Akhirnya kami sampai di tenda sekitar kurang dari jam 11. Karena agak sedikit lelah, kami pun merebahkan diri dan tidur. Lumayan untuk gua yang semalam cuma tidur setengah jam. Ternyata kami tidur lumayan pules. Tak sadar, waktu sudah menuju ke angka 2. Rama dan Rohman ternyata udah lebih dulu bangun untuk mengabadikan berbagai momen. Gue langsung beberes dan packing. Gue masak sisa logistik yang ada, ngisi tenaga untuk perjalanan turun nanti. Yang lain packing dan beres-beres tenda. Sekitar jam 3 kita pun makan. Selesai, lalu prepare dan bersih-bersih sampah sekitar area camp. Singkat cerita, kami pun turun setelah azan asar. Mungkin sekitar jam setengah 4. Estimasi perjalanan dari Sabana 2 ke base camp kira-kira paling 2 jam. Jadi sebelum maghrib udah sampai. Kami pun memulai perjalanan menuju Sabana 1. Karena belum terlalu curam, kami pun masih berjalan beriringan. Hingga akhirnya 20 menit kemudian sampai di Sabana 1. Kami memutuskan untuk tidak istirahat dan langsung lanjut ke pos 3. Trek mulai curam dan licin. Akhirnya Arya pun menyuruh kami untuk duluan, dan kami pun mengiyakan. Lagi pula ada beberapa pendaki yang naik lumayan ramai. Setengah jam kemudian kami pun sampai di pos 3. Namun Arya belum terlihat dari kejauhan. Setelah menunggu beberapa saat, kami berempat melihat Arya dari kejauhan. Ia melambaikan tangan dan berteriak agar kita duluan dan menunggu di pos 2. Pada saat itu udah hampir jam 5. Langit agak gelap. Kami turun dan menuju pos 2 sambil menunggu Arya. Kurang dari setengah jam kemudian kami sampai, dan langit berubah menjadi sangat gelap. Kami duduk di atas rumput dan menunggu Arya. Suasananya sangat sepi, hanya ada kami. Karena gua rasa ini pasti ketemu malam, akhirnya gue nyuruh teman-teman yang lain untuk pasang headlamp. Azan maghrib terdengar berkumandang. Tak lama dari situ Arya datang dengan muka yang sedikit pucat. Ia minta minum dan sedikit waktu untuk beristirahat. Kami pun mengiyakan. Lagi pula sudah dekat dengan trek hanya turunan. Arya hanya terdiam. Gue coba tanya. Dia hanya geleng-geleng, mungkin kecapean. 15 menit kemudian kami menggunakan headlamp dan langsung turun. Kali ini gua dan Rama sepakat untuk atur posisi. Tidak boleh ada yang terpisah. Gua di depan dan Rama paling belakang. Gua mengusulkan untuk mengatur posisi karena sudah merasakan hal yang gua rasa cukup aneh. Bagian punggung dan leher gua tiba-tiba panas. Badan serasa kaku. Akhirnya gua minta Rama untuk nepuk dan baca doa. Lalu semuanya hilang. Badan gua pun kembali normal. Kami mulai berjalan turun untuk menuju pos 1. Semua tidak berjarak jauh. Gua sebagai pembuka jalan karena hanya headlamp yang gua pakai cukup terang. Baru 5 menit kita turun, lagi-lagi Arya minta break. Dia duduk lalu muntah-muntah. Kami mulai panik. Cobaan apa lagi ini? Setelah melihat Arya muntah-muntah, gua langsung keluarin P3K, pakai thermal blanket karena takutnya itu gejala hipo. Rebus air untuk dicampur tolak angin biar badannya anget. Kami pun memutuskan untuk break. Gue langsung cari tempat yang landai agar bisa beristirahat dengan nyaman. 15 menit berlalu. Lalu Arya mengucap sepatah kata, "Semangat!"
Seketika ia langsung berdiri dan ingin bergegas pergi. Aneh, area yang tadinya lemas dan pucat kini berubah drastis. Ya kami pun berjalan kembali. Gue masih tetap di depan untuk membuka jalan. Perjalanan dari pos 2 ke pos 1 merupakan hutan yang lumayan lebat, dengan jalan setapak yang gak terlalu lebar, kiri jurang dan kanan pepohonan lebat. Rasanya banyak yang mengawasi. Gue juga ngerasa banyak mata di arah gelapnya hutan. Sebelum melewati pos simpang macan, Rohman minta break untuk minum. Akhirnya kami berhenti. Karena gue ada di depan, gue coba untuk senterin ke arah depan, tepat ke arah hutan-hutan yang gelap. Ketika gue senterin, gue lihat ada seperti bayangan putih di balik pohon. Gue kira cahaya bulan. Tapi perlahan-lahan, bayangan putih tersebut berpindah ke pohon yang lain. Perlahan gue perhatiin, dan ternyata itu pocong. Benar-benar pocong. Mukanya gak jelas karena jaraknya yang jauh. Gue pun kaget dan langsung teriak meminta mereka untuk cepat-cepat turun dan bergegas pergi. Badan gue geter dan detak jantung gak karuan. Gak lama dari situ, pos simpang macan terlihat. Arya meminta break sebentar. Gue yakan asal jangan terlalu lama. Pikiran gue udah kacau. Tak berselang lama, kami pun pergi meninggalkan pos macan. Sepanjang jalan hanya ada suara burung dan daun. Kami terus berjalan. Sesekali kami break. Mungkin sudah habis energi. Akhirnya gue ngerasa ada hal yang ganjil. Di depan ada percabangan jalan. Padahal jelas ketika naik gak ada. Gue pun bingung milih jalan. Kami sempat berhenti untuk berdiskusi. Akhirnya kita pilih jalan ke arah kanan. Karena kami berpikiran jurang ada sebelah kiri. Belum ada pikiran negatif apapun. Gue coba untuk selalu berpikir jernih dan menghibur diri sendiri. Semuanya berjalan seperti tidak ada apa-apa. Kami sepanjang perjalanan terus ngobrol agar suasana menjadi hangat. Gue cek jam, ternyata masih jam 7. Gue berpikiran belum terlalu malam, jadi tidak mesti terburu-buru untuk sampai ke base camp. Singkat cerita, gue ngerasa ada yang janggal. Gue ngerasa hampir 1 jam gue jalan, tapi anehnya gak sampai-sampai. Padahal gue naik dari pos 1 ke simpang macan pun gak lebih dari sejam. Untuk memastikan, gue ambil tali perusik dan nandain dahan pohonnya. Setelah itu gue lanjut jalan. Gue inget ketika nandain masih sekitar jam 8 kurang. Tapi anehnya, jam gue balik lagi ke jam 7. Ketika gue tanya ke temen gue yang lain, jam mereka pun sama, jam 7. Awalnya mungkin salah lihat, tapi ternyata ketika gue jalan lagi, gue nemuin pohon yang ada tali perusiknya. Dan itu benar-benar tali yang gue tandain ke pohon. Gue benar-benar kaget, tapi gue coba pendam diri gue sendiri. Gue mencoba berdoa dan minta perlindungan. Kami pun lanjut jalan. Selang 15 menit kemudian, gue coba absen teman-teman yang lain dengan berhitung, memastikan kalau semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Gue ulang sampai 2 kali dan emang masih nyaut semua. Oke, gue merasa aman. Tak lama dari gue berhitung, Rama minta rolling posisi. Dia minta buat gue jaga di belakang. Gue tanya dong kenapa, tapi dia cuma ngegeleng kepala. Gue pun di belakang dan berjalan agak sejajar dengan Aris. Kami ngobrol berdua dengan perasaan gue yang gak karuan. Gue cek jam, ternyata saat itu udah jam 8. Berarti udah hampir 1 jam kami berjalan. Pos 1 masih belum terlihat. Gue mulai ngerasa gelisah. Gue terus berjalan dengan pikiran yang kacau. Dan lagi, gue lewatin pohon yang gue tandain. Break. Gue minta break. Ketika break, Rama malah minta untuk cepat-cepat berdiri. Kalau mau istirahat, jangan di sini. Dengan nada setengah teriak. Rama pun memaksa kami untuk lanjut berjalan. Kita cari tempat yang aman. Dengan berjalan agak cepat, Rama akhirnya berhenti memantuk. Gue penasaran. Gue tanya Rama. Ketika gue senter ke depan, ternyata itu jurang. Kita benar-benar berada di tepi jurang. Akhirnya kami pun panik. Kembali lari ke atas, menghindari jurang tersebut. Andai kami terus berjalan, mungkin kami akan terperosok ke dalam jurang.
Kemudian setelah mendapat tempat yang aman, kami pun berhenti sejenak. Kami sepakat kalau kami benar-benar tersesat. Kami berdoa dan meminta perlindungan. Belum selesai kami berdoa, terdengar lagi suara rintisan tangis perempuan dari atas kepala kami. Kami saling bertatapan. Ketika kami mulai menoleh ke atas, ternyata ada sosok perempuan bergelantungan terbalik dengan wajah hancur. Sosok tersebut kemudian tertawa terbahak-bahak. Kami lari ketakutan. Gua dan Rama coba menenangkan. Gua dan Rama sepakat untuk berhenti dan berdoa. Kali ini Rama memimpin dengan berbagai doa yang ia paham. Gue pun sempat meminta perlindungan dan bantuan untuk bisa terlepas dari gangguan. Gue cek jam, ternyata sudah jam 9 malam. Kami jalan beriringan sejajar, tak ada yang paling depan dan belakang. Selama perjalanan, kami mengalami gangguan yang cukup parah. Mulai dari tertawa, dilempar pasir, dan ditampakkan sosok yang menyeramkan. Rama dan gue tetap mencoba untuk cuek. Gue terus berdoa dan berdoa, hingga akhirnya lagi-lagi bertemu dengan pohon yang pernah gue tandain sebelumnya. Sial, gue benar-benar pasrah di situ. Kami meminta maaf dan terus berdoa agar bisa keluar dari hutan. Ya, itu dia kelanjutan cerita dari teror dan tersesat di Gunung Merbabu ini. Masih ada satu bagian, ditunggu aja ya cerita selanjutnya. Sekian dari Capsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.